Oke nih, Mas Rizky, dalam salah satu aspek ya dalam membentuk generasi Islam itu salah satu adalah prinsip yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Salah satunya kan melalui organisasi IMM ini ya. Betul. Kemudian dalam membangun generasi Islam ini apa sih dasar-dasar yang harus kita tanamkan atau apa sih dasar yang dapat dilakukan untuk membentuk generasi terbaik Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat OSDI semuanya, dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan apapun aktivitasnya, semoga selalu diberikan kelancaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Yasir dari Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, pada saat kali ini saya sudah dibersamai oleh salah satu ketua umum dari Pimpinan Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Mas Rizky. Mungkin boleh nih dari Mas Rizky perkenalan dulu nih kepada teman-teman OSNI nih, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman OSDI semuanya, perkenalkan di sini nama saya Rizky Azmal Akmal. Alhamdulillah, wa innalillah, di tahun ini saya diamanahi sebagai ketua umum dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Gitu, Mas. Oke, salam kenal Mas Rizky. Salam kenal juga. Oke, Mas Rizky. Jadi organisasi IMM ini adalah organisasi yang sudah lama berdiri ya, sudah membentuk generasi by generasi, sudah membentuk program-program yang strategis untuk menjaga kepemudaan dan juga peradaban dalam Islam. Betul. Nah, mungkin nih dari Mas Rizky nih, menurut Mas Rizky seberapa penting sih generasi muda ini dituntut untuk mempertahankan peradaban Islam? Oke, sebenarnya ketika kita berbicara terkait seberapa penting sih generasi saat ini untuk mempertahankan generasi Islam ya, untuk mempertahankan kegemilangan Islam ya, itu sebenarnya berkaitan dengan ilmu. Karena jika kita coba tarik kembali secara sejarahnya bagaimana satu peradaban itu bisa berkembang itu karena adanya ilmu pengetahuan. Dan salah satu kegemilangan Islam pada saat itu, kalau nggak salah di tahun 600 sampai dengan 1200, itu merupakan masa kejayaan Islam. Di sana ada satu perpustakaan besar di sana, Baitul Hikmah gitu kan namanya. Dan itu juga yang menjadi salah satu pusat epicentrum pembelajaran di seluruh dunia yang akhirnya membuat Islam menjadi berkembang gitu. Dan ketika misalkan memang berbicara terkait soal seberapa sih kita itu harus bertanggung jawab gitu kan untuk mempertahankan itu, ya sebagai umat muslim tentunya kita harus terus untuk mempertahankan hal tersebut gitu loh. Dengan apa? Dengan belajar salah satunya. Kayak Oke, gitu. jadi poinnya adalah salah satunya dengan belajar ya untuk Betul, mempertahankan generasi Islam. betul. Satunya adalah belajar sejarah seperti tadi yang Mas Rizky jelaskan. Nah, menurut Mas Rizky nih, kenapa sih kita harus ikut andil untuk mempertahankan generasi muda ini? Oke. Kalau misalkan dibilang kenapa sih kita harus ikut andil ya? Karena sejatinya setiap generasi itu memiliki tanggung jawab. Setiap generasi itu juga memiliki kontribusi tentunya untuk perkembangan sejarah peradaban manusia. Salah satunya yaitu tanggung jawab akan bagaimana keberlanjutan makhluk hidup ke depannya, terutama untuk umat manusia itu sendiri. Dan generasi sekarang ya, disebutnya kan generasi stroberi ya kalau Iya. kita sebut sekarang. Generasi stroberi ini selalu dikonotasikan dengan hal yang negatif gitu. Generasi stroberi selalu diidentikan dengan mana generasi yang mudah hancur ketika ditekan sedikit Betul. begitu. Dan kita harus bisa untuk mempertahankan apa yang seharusnya kita cita-citakan dari awal gitu. Mempertahankan dengan kegemilangan Islam itu sendiri, membawa nama Islam, dan itu juga itu sudah dibawa gitu dari sejarah-sejarah sebelumnya bahwasannya Islam itu selalu mengajarkan bahwasannya kita untuk berjuang. Dan Islam juga selalu mengajarkan bahwasannya kita untuk terus belajar. Kesalahan sedikit itu tidak menjadi persoalan sebetulnya. Tetapi bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Gitu, Mas. Oke, Mas Rizky, keren sekali. Oke nih, Mas Rizky, dalam salah satu aspek ya, dalam membentuk generasi Islam, itu salah satu adalah prinsip yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Salah satunya kan melalui organisasi IMM ini ya. Betul. Kemudian dalam membangun generasi Islam ini, apa sih dasar-dasar yang harus kita tanamkan atau apa sih dasar yang dapat dilakukan untuk membentuk
generasi terbaik Islam menurut Mas Oke. Gigi? Ya, ketika berbicara mengenai bagaimana sih seharusnya generasi Islam ini dan mempertahankan ya tadi. Betul. Salah satunya yang tadi saya sudah sebutkan bahwasannya kita harus memuliakan ilmu. Bahkan salah satu surat yang turun pertama itu adalah Iqra, bacalah gitu. Di situ kita coba untuk memahami bahwasannya membaca itu bukan hanya secara tekstual, tapi juga secara konteks. Bagaimana kondisi sosial masyarakat pada saat itu, bagaimana ketika Rasulullah diturunkan ayat pertama itu dan Rasulullah mempelajari kondisi sosialnya, kondisi kaum muhajirin dan kaum ansor betul. pada saat itu, yang kemudian itu yang seharusnya kita tanamkan juga di generasi sekarang gitu loh, bahwasannya setiap hal yang terjadi baik itu secara aspek sosial tentu itu menjadi satu pembelajaran tersendiri untuk kita. Dan salah satunya untuk mempertahankan itu apa? Yaitu belajar tadi. Kenapa? Karena Islam sangat memuliakan ilmu pengetahuan. Islam hadir untuk bagaimana kita menggunakan rasional kita, rasional berpikir kita. Jika kita mengutip salah satu filsuf Islam ya pada zaman itu, kita sebut saja Al-Imam Ghazali. Beliau sangat, kalau saya bisa bilang beliau sangat panutan bagi diri saya pribadi terutama ya, karena saya melihat sejarah-sejarah perjalanan beliau, saya melihat bagaimana Imam Al-Ghazali ini ketika kecil dia itu ditinggal oleh ayahnya, meninggal, tapi dia bisa mempelajari semuanya. Bahkan dia disebut sebagai salah satu gurunya itu, dia dijuluki sebagai orang yang sangat dalam ilmunya, bahkan disebut sebagai lautan ilmu. Dia mempunyai semangat belajar yang tinggi, yang kemudian itu juga menginspirasi untuk saya pribadi gitu. Dia bahkan pada saat itu diberikan gelar sebagai Hujatul Islam atau pembela Islam. Dia mempersatukan antara kaum-kaum yang sedang konflik pada saat itu. Ada dari fuqaha, ahli fikih, terus teologi, para sufistik dan lain sebagainya, itu sedang konflik pada saat itu. Yang kemudian Imam Al-Ghazali ini berusaha untuk mempelajari semuanya. Imam Al-Ghazali mempelajari ya fikih tadi, mempelajari teologi, mempelajari sufi dan lain sebagainya. Yang akhirnya Imam Al-Ghazali mempersatukan itu gitu. Dan itu juga salah satu menjadi acuan juga bagi saya bahwasannya ilmu pengetahuan sejatinya harus terus dikembangkan. Sebagai muslim tentu kita mempunyai contoh-contoh sebelumnya. Contoh-contoh yang harus kita panuti, contoh-contoh yang harus kita banggakan gitu. Dan salah satunya juga dengan perjuangan-perjuangan tentu yang orang-orang yang terdahulu yang sudah pernah melalui fase-fase itu juga pasti ya dia mengalami perjuangan-perjuangan yang tidak mudah begitu Mas. Oke. Itu juga yang seharusnya kita contoh gitu. Oke, poinnya adalah kita harus memiliki panutan juga ya untuk memotivasi kita untuk semakin tetap semangat belajar. Nah, kaitannya dengan IMM nih, masalah terkait dengan belajar untuk membentuk generasi Islam terbaik. Nah, melalui salah satu kita di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya, salah satunya melalui Fakultas Visipol, itu apa sih yang membedakan nih IMM Fakultas Visipol dengan fakultas yang lainnya? Oke. Jadi kalau di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu kita memiliki giroh perjuangan seperti apa yang dicita-citakan oleh para sebelumnya gitu. Salah satunya contoh mungkin dari ilmu pengetahuan dengan perjuangan-perjuangan untuk bisa turut aktif berperan pada sosial dan masyarakat dan lain sebagainya. Di IMM Visipol sendiri memiliki wadah untuk kita semua belajar, untuk para kader-kadernya itu belajar. Salah satunya apa? Salah satunya IMM Visipol mempunyai wadah yang bernama Sekolah Radikal. Sekolah Radikal ini itu merupakan salah satu bagian dari IMM Visipol yang kemudian setiap tahunnya itu selalu mengadakan agenda besar setiap tahunnya. Jadi di Visipol itu ada, Mas, saya sedikit cerita ya. Jadi di Visipol ini setiap tahunnya selalu mengadakan creative minority yang bernama Sekolah Radikal. Nah, apa sih Sekolah Radikal ini gitu kan? Lalu muncul pertanyaan seperti itu. Sekolah Radikal merupakan sekolah di mana kita bisa mengembangkan wawasan serta keilmuan kita secara mendalam, secara radikal. Radikal ini kan jika kita memahami radikal ini kadang bahasanya itu kayak ekstremis dan lain sebagainya. Tapi kan sebenarnya radikal ini kita secara KBBI
kita memahami bahwasannya secara mengakar, secara mendalam. Jadi kita mempelajari itu kalau bahasa agama itu secara kafah gitu. Oke. Jadi tidak setengah-setengah. Kita mempelajari apa di sana? Kita mempelajari filsafat, itu menjadi sebagai salah satu ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Karena itu banyak yang bilang filsafat itu adalah ibu dari segala ilmu. Makanya kita mencoba untuk mempelajari hal tersebut. Makanya tadi saya bisa mengatakan bahwasannya ada filsuf muslim, ada filsuf dari Yunani, ada filsuf dari bangsa-bangsa barat dan lain sebagainya, dan itu juga yang menjadi salah satu keunikan dari IMM Visipol itu sendiri, Mas. Oke, baik, keren sekali ya untuk terkait Creative Minority sekolah radikal tersebut. Nah, saya cukup menarik nih dari sekolah radikal tersebut. Tapi yang saya tahu apa sih harapannya gitu ya dari Creative Minority sekolah radikal itu, outputnya ingin membentuk mahasiswa seperti apa gitu. Oh ya, sedikit saya tambahkan ya Mas, tadi sekolah radikal salah satunya. Terus alhamdulillah di tahun ini pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu mengadakan sekolah lagi yang namanya sekolah pergerakan, dan itu diinisiasi oleh teman-teman bidang hikmah gitu Mas. Jadi sekolah pergerakan ini tujuannya adalah untuk menjawab semua tantangan zaman yang terjadi pada saat ini, yang kemudian hal tersebut bisa memberikan semangat perjuangan lagi untuk aktivis-aktivis mahasiswa untuk saat ini. Dan ketika misalkan balik lagi ke sekolah radikal tadi, sekolah radikal dan sekolah pergerakan memiliki satu kesamaan yang sama, yaitu membangun wadah dan membangun pola pikir dari kader-kader IMM itu sendiri, Mas. Oke, baik. Oke, nah dari Mas Rizky nih tadi udah menjelaskan banyak sekali ya gitu. Nah, mungkin nih dari Mas Rizky boleh nggak kasih tips ke teman-teman OSDI untuk kita tetap semangat belajar, untuk tetap kita menjadi generasi Muslim terbaik. Oke, baik. Jadi jika saya mengutip di Quran surat An-Nisa ayat ke-9 kalau saya tidak salah, itu menyebutkan bahwasannya janganlah sampai kalian meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Generasi-generasi yang lemah ini adalah generasi-generasi yang mudah untuk dipengaruhi hal-hal keduniawian. Salah satunya upayanya adalah yang pertama itu jelas kita harus terus untuk mencari ilmu. Yang kedua, kita harus mempelajari semuanya, baik itu secara dinamika, secara konflik, secara permasalahan-permasalahan sosial, itu kita harus coba untuk pahami secara mendalam. Karena kenapa? Karena sejatinya manusia sampai dengan akhir hayatnya itu akan dipenuhi dengan masalah-masalah. Dan masalah-masalah tersebut yang kemudian dijanjikan lagi sama Allah. Di surat Al-Insyirah, Alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami sudah melapangkan dadamu? Di situ. Terus di situ juga disebutkan di ayat ke-3 ke-4 kalau tidak salah, fa inna ma'al usri yusra, dan kami bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dan percayalah bahwasannya setiap upaya, setiap persoalan dan setiap dinamika yang ada di kehidupan itu sejatinya memberikan hikmah pada kehidupan kita sendiri. Dan sejatinya Allah berusaha untuk meningkatkan derajat kita supaya kita jauh lebih kuat, supaya kita jauh lebih paham bahwasannya kita hanya bisa bersandar kepada Allah. Tapi di satu sisi Allah juga menyarankan untuk kita terus berjuang. Berjuang di dunia, berjuang bagaimana kita bisa memperjuangkan hidup kita sendiri, yang kemudian kita berserah diri kepada Allah setelah kita berjuang. Setelah adanya ikhtiar pasti harus ada berdoa. Ya, gitu betul. Kan. Kalau misalkan hanya berdoa tapi tidak ada ikhtiar kan itu juga percuma gitu ya. Tapi ketika misalkan sudah dibarengi dengan doa dan dibarengi dengan ikhtiar, pasti itu hasilnya jauh lebih maksimal. Oke, keren, siap. Gitu teman-teman OSDI. Nah, sudah ada banyak tips terkait tadi ya dari Mas Rizky, masalah untuk menjaga kita tetap untuk semangat belajar, menjaga generasi Muslim terbaik kita. Karena memang apa Mas Rizky, tadi seperti yang disebutkan Mas Rizky, Islam itu kita pernah berjaya, namun pada saat ini Islam dalam kondisi terpuruk. Nah, salah satu untuk membangkitkan Islam lagi adalah salah satunya kita dengan belajar. Caranya menjaga dengan belajar adalah kita harus memiliki panutan dari orang-orang terlebih, orang-orang sebelumnya. Seperti tadi Mas Rizky yang sudah sebutkan, ada Imam Al-Ghazali ya, yang bisa disebut dengan lautan ilmu dalam Islam. Betul. Seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman OSDI, mungkin itu terima kasih banyak Mas Rizky yang sudah membersamai teman-teman OSDI untuk sharing ilmunya. Nah,
Untuk teman-teman OSDI jangan lupa saksikan podcast juga untuk podcast selanjutnya dan tetap stay di YouTube-nya OSDI UMY. Mungkin itu sekian dari kami. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, thank you Sobat wabarakatuh. OSDI.